Polisi menyebut terdapat 45 WN Malaysia yang diduga menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi di acara DWP. Terus geng, di sisi lain, Raka si temannya Ilham yang merupakan warga Indonesia, di saat itu dia sadar kalau Ilham ini nggak balik-balik. Padahal udah sekitar 30 menit dia dipanggil oleh si oknum polisi tadi. Dan ada beberapa laporan juga yang mengatakan kalau orang Malaysia sampai dipaksa untuk membayar uang kepada oknum polisi meskipun mereka sudah lulus tes urin. Alias mereka tidak terbukti dengan tuduhan memakai barang terlarang. Dan oleh sebab itu, sebagai reaksi marah dari penonton Malaysia yang datang ke DWP, timbullah seruan untuk memboikot DWP dengan hashtag boikot DWP, DWP sucks, dan corruption. Wah, kata-kata corruption inilah yang paling lengket nih sama negara kita nih. Dan sebagai respon atas kejadian ini, pihak penyelenggara acara, yaitu pihak DWP sendiri, atas nama Ismaya Live juga mengeluarkan pernyataan resminya di Instagram mereka. Di dalam pernyataan tersebut, Ismaya mengatakan bahwa apa yang terjadi ketika itu yang menimpa sebagian besar warga negara Malaysia berada di luar kendali mereka. Walaupun begitu, pihak Ismaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini, Bang Toha ingin mereaksi tentang kasus polisi Indonesia atau oknum ya. Jadi oknum polisi Indonesia ini melakukan tindakan pungli kepada warga negara Malaysia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata warga Malaysia mengatakan kalau Indonesia itu merupakan salah satu ya tahu sendiri ya, dari mulai pihak polisi yang harusnya mengamankan jalannya sebuah festival yang harusnya melindungi masyarakat, mengayomi, tetapi oknum polisi ini melakukan tindakan pungli warga negara Malaysia yang diduga nilainya miliaran rupiah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata oknum polisi yang sudah tertangkap hukumannya sangat-sangat mengejutkan. Dan ini bukan hanya hukuman polisi yang sangat mengejutkan saja ya, tetapi ketika di Indonesia ada orang yang melakukan korupsi, hukumannya itu memang kadang-kadang membuat netizen geleng-geleng kepala. Mungkin bukan hanya netizen Indonesia saja ya, tetapi mungkin netizen di seluruh dunia jika melihat hukuman yang ada di Konoha, pasti mereka akan sangat-sangat tidak percaya. Kalau di negara lain, mungkin oknum polisi yang melakukan kesalahan tersebut akan dipecat. Tetapi kalau di Konoha ternyata kita simak videonya biar kita lebih jelas, lebih tahu apa yang terjadi dan hukuman apa yang diberikan kepada oknum polisi atau individu polisi yang melakukan pungli terhadap warga negara Malaysia. Live akan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang serta pemerintah untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Nah, perlu kalian ketahui ya geng, kenapa gue bilang ini bukan kasus biasa? Karena acara DWP atau festival DWP ini merupakan festival musik EDM terbesar di Asia Tenggara, geng. Yang pastinya berita ini akan menyebar dengan sangat-sangat luas. Jadi makanya tuh memalukan sekali. Dan akibatnya Indonesia bisa merugi karena sudah kehilangan kepercayaan dari turis-turis negara lain. Padahal sektor pariwisata Indonesia, khususnya dalam bidang meeting, insentif, convention, dan exhibition, itu sudah kalah jauh dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, gara-gara peristiwa ini, ya, 18 orang tadi nih, ini akan membuat industri-industri yang ada di Indonesia semakin bakal terpuruk. Ya, 18 orang tadi nih, ini akan membuat industri. Kadang pun saya juga heran mas, oknum polisi tersebut ini jelas-jelas memalukan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Mungkin sebagian netizen ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya, mungkin nanti ada yang berkomentar suka menggoreng isu-isu yang seperti ini, bukan seperti itu konsepnya sahabatku semua. Tetapi dari kasus ini, mari kita belajar bersama-sama agar jangan sampai budaya pungli ini dibudayakan terus di Konoha ya. Jelas-jelas ini memalukan negara kita tercinta. Gara-gara ulah oknum polisi tersebut, maka nama Indonesia jelas
tercoreng di mata internasional. Dan dampaknya, apa dampaknya? Dampaknya ketika pariwisata kita tidak baik-baik saja, ada pula oknum polisi yang berulah pula memungli warga negara Malaysia. Mereka adalah turis yang datang ke Indonesia ingin enjoy, ingin happy, tetapi ketika datang ke Indonesia justru kena pungli. Waduh, ini sangat-sangat memalukan sekali ya. Dan teruntuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang saat ini mungkin menjadi korban pungli, harapan saya mudah-mudahan kalian terus suarakan terkait hal tersebut, dan kalau bisa buat video sebanyak-banyak mungkin supaya uang kalian harap-harap kembali. Dan harapan saya uangnya itu juga dikembalikan. Jangan kita bikin malu sama negara tetangga. Kalau kasus ini terjadi dan sering terjadi, maka ya jelas-jelas Indonesia akan menjadi sepi peminat, sepi turis yang datang ke negara kita. Lalu bagaimana kelanjutannya? Hukuman untuk para sang oknum polisi yang melakukan pungli. Atau bisa dibilang ya ini termasuk salah satu korupsi ya. Dan ternyata di Konoha itu memang kenapa ya selalu menjadi juara dan juara sarangnya korupsi. Mengerikan sekali memang. Surganya koruptor itu emang Indonesia. Kayaknya hukuman buat koruptor itu cuma formalitas, gak ngasih efek jera, gak mikirin kerugian negara, asal terdakwa sopan, berkelakuan baik, atau punya tanggungan keluarga, aman. Aman banget. Undang-undang perampasan aset yang seharusnya jadi senjata ampuh untuk memiskinkan pelaku korupsi nggak disahkan juga. Koruptor abis keluar dari penjara yang sekejap itu tetap bisa nikmatin hasil kejahatannya, bahkan hidup lebih nyaman daripada korban kejahatannya siapa? Rakyat. Kalau gini terus wajar, koruptor bukan lagi hal yang memalukan. Ya hukumannya juga cetek, daripada maling ayam mending korupsi kan. Hukumannya juga sama aja. Iya. Gak usah bingung, mungkin nanti 5-10 tahun ke depan, anak-anak kita itu cita-citanya jadi apa? Koruptor. Dapat uangnya cepet, nggak ketahuan, syukur ketahuan, hukumannya ringan. Nice. Wave Riders, polisi menyebut terdapat 45 WN Malaysia yang diduga menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi di acara DWP. Waduh, ini parah sih. Yuk deh kita bahas. Jadi, jumlah yang menjadi korban pemerasan dalam kasus tersebut kemungkinan masih bisa bertambah. Bahkan, polisi juga mendirikan posko di Malaysia untuk dapat menghimpun data jumlah korban. Saat ini, Polri sudah menyita barang bukti uang senilai 2,5 miliar rupiah dari kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi tersebut. Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim tak menyebut secara rinci uang miliaran rupiah itu ditampung di satu rekening atau tidak, dan masih dilakukan pendalaman. Dirinya memastikan bahwa fakta tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh WN Malaysia itu memang benar adanya. Di kesempatan yang sama, Pak Abdul Karim tidak mengatakan apakah kasus narkoba itu akan diproses hukum atau tidak. Meski demikian, Pak Abdul masih belum bisa mengungkap motif mereka melakukan pemerasan. Ada sekitar 18 oknum polisi yang diduga memeras, terdiri dari jajaran anggota Polda Metro Jaya, Polda Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Anggota Kompolnas Muhammad Khairul Anam menyebut adanya potensi unsur pidana dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi itu. Kalau menurut kalian soal ini, gimana Wave Riders? Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan polisi terhadap warga Malaysia waktu DWP 2024 berbuntut panjang. Ditulis di koran Kompas, kalau Polda Metro Jaya memutasi 34 anggotanya buntut kasus dugaan pemerasan terhadap puluhan warga Malaysia saat gelaran Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Nah, mereka ini dipindah ke Divisi Pelayanan Markas Polda Metro Jaya untuk memudahkan pemeriksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, membenarkan informasi tentang mutasi terhadap 34 polisi itu. Dan ternyata hukumannya cuma dimutasi, tidak dipecat, alias dipindah jabatan, dipindah tempat kerja. Ya, seperti inilah. Kalau di Konoha hukuman itu kadang-kadang tidak begitu tegas ya, sehingga pelaku para korupsi pun ya otomatis mereka juga jadi senang ya. Tetapi tentang hukuman korupsi yang begitu sangat ringan itu bukan hanya terjadi di oknum polisi saja ya. Kalau di oknum polisi ini
tidak begitu besar jumlahnya, tetapi ya memalukan negara kita karena yang dipungli ini warga negara luar. Kalau dipungli warga negara sendiri menjadi hal biasa lah. Dan netizen pun juga menjerit tak habis pikir hukuman yang ada di negeri Konoha, di mana korupsi merugikan negara 300 triliun rupiah itu kalau dibangun publik untuk kepentingan umum, dibangun transportasi untuk kepentingan umum, dibangun untuk jalan raya, dibangun untuk sekolahan, dibangun untuk apa saja mungkin sudah serba bagus di Indonesia. Dan ternyata karena berkelakuan baik, bersopan santun, justru cuma dikenakan hukuman 6 tahun 5 bulan. Memang sangat-sangat terlihat miris sih hukuman korupsi yang ada di Konoha. Dan mudah-mudahan ini hanya terjadi di Konoha ya, tidak di Indonesia. Ya mudah-mudahan saja di Indonesia hukumannya berat bagi para koruptor. Tetapi sayang 1000 kali sayang, mungkin itu hanya harapan hampa saja. Dan pada faktanya di Konoha korupsi sangatlah berbahagia. Seperti apa jeritan para netizen ketika melihat korupsi yang dihukum begitu sangat ringan ketika dia keluar dari penjara, ya jelas bisa menikmati harta hasil dari korupsinya. Dan katanya cuman omong-omong saja, cuman omong-omong kosong saja. Dari dulu bikin undang-undang, siapa yang korupsi pasti akan dimiskinkan, asetnya akan diambil oleh negara lagi. Tapi kan itu hanya omong kosong. Sampai sekarang tidak berani meresmikan, sampai sekarang tidak berani ketuk palu. Kira-kira apa ya yang dipikirkan mereka sehingga tidak berani memiskinkan para koruptor? Atau jangan-jangan mereka juga takut apa? Ya tahu sendiri sahabatku semua, tidak perlu dijelaskan. Oke, inilah jeritan para netizen ketika hukum di Konoha begitu sangat membuat para warganya sangat-sangat miris melihatnya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Gua setuju nih sama kenyataannya Bapak ini ya. Sakitnya sampai ke Malaysia Pak ya. Sampai ke TKI perantauan ini merasakan sakitnya kami ini. Karena kami rela jauh daripada keluarga, tinggalkan negara sendiri untuk membantu pemerintah mengurangkan angka pengangguran. Betul, setuju. Sedangkan orang yang ada wewenang, yang ada duit, bisa seenaknya ya, makan duit banyak-banyak. Tapi hukumannya, sungguh membagongkan ya Pak ya. Mau diapain lagi? Kita sebagai rakyat kecil, kita cuma bisa nangis di pojokan ya. Setuju Mbak. Dan meluahkan apa yang seharusnya diluahkan. Gunakan hak kita berbicara, itu saja. Mau didengar apa tidak, belakang cerita. 300 triliun, 6,5 tahun penjara. Bagus. Jadi kalian sekolahkan anak tinggi-tinggi. Sebelum disekolahkan anak kamu, tanamkan sifat jujur kepada anak kamu dari kecil lagi. Tanamkan sifat malu. Tanamkan sifat untuk tidak mengambil hak orang lain. Setuju. Jadi walaupun dia sekolah tinggi, setinggi-tingginya, dia akan tetap mendengarkan apa yang kamu sudah nasihatkan. Betul Mbak. Tapi banyak yang gelap karena uang. Nah itu permasalahannya. Ingat, bahkan menjadi seorang koruptor saja perlu pendidikan yang tinggi. Mengerikan. Jadi jangan kalian berkecil hati ya. Jangan kalian komentar, mending kita pulang jadi koruptor lebih baik. Tidak. Karena jadi koruptor modalnya bukan sedikit, perlu pendidikan yang tinggi. Betul. Gitu ya. Jadi koruptor yang ada kelas. Nggak ada itu koruptor lulusan SD ya. Makanya sekarang mulai saat ini tanamkan pendidikan setinggi-tingginya kepada anak kalian.
Mau jadi apa dia nanti terserah. Gitu aja ya. Guys, benar, Harvey Muiz itu cuma 6,5 tahun penjerong. Waduh, dengan dia korupsi 271 triliun. Ya Tuhan, kemanain penegakan hukum di Indonesia ini, negeri Konoha. Please deh. Ya ampun. Jadi berbicara tentang hukum nih guys, kalau saya lihat di negeri Konoha ini tergantung uang. Kalau uangnya lebih banyak, hukumannya lebih sedikit. Tapi kalau yang mencuri ayam, ngambil pepaya di kebun orang, itu juga sama tahanannya. Aduh, sedih aku. Ini gimana mau efek jerah ya? Terus buru-buru deh tuh istrinya, menghapus-hapus semua jejak digitalnya, foto-fotonya dihapusin segala macam. Itu untuk apa? Ya, secara psikologis nih guys, takut kebawa-bawa nih guys. Padahal yang namanya orang sudah suami istri, mau tidak mau pasti ikut menikmati. Betul. Gitu loh guys. Iya, Mbak. Aduh, ampun ya. Kemana lah keadilan negeri ini? Masa orang yang sudah banyak banget ngambil uang negara cuman 6,5 tahun dipotong ini ina inu, setahun aja lewat, selesai, masih bisa menikmati. Dan menurut saya sih mendingan nggak usah aja di ini deh, nggak usah dipenjara deh, udah bebasin aja, kan lumayan tuh kebagian tuh duit di sana sini, bener nggak? Aduh, bener-bener nih. Serem deh, mana Pak Prabowo katanya mau memberantas korupsi. Masa orang-orang kayak begini nggak diberantas? Masa hukumannya cuma segitu? Ayolah, untuk kesehatan mental nih Pak. Gimana orang mau takut akan korupsi? Omon-omon Caranya saja. kayak begini. Hukumannya cuma cetek, dangkal. Ya nggak? Bener nggak sih guys? Gemes saya. Saya juga sama Mbak. Enak betul jadi Harvey Muiz. Korupsi bikin negara rugi 300 triliun, tuntutan penjaranya 12 tahun, vonisnya cuma 6,5 tahun. Uang penggantinya cuma 210 miliar lagi. Ya, kalian nggak salah dengar kok, korupsinya 300 triliun, uang penggantinya 210 miliar rupiah. Wow. Alasannya simple. Hukuman suami Sandra Dewi itu dinilai terlalu berat kalau 12 tahun. Kok bisa sih? Nah, jadi gini, Ketua Majelis Hakim Eko Arianto bisa sebut hukuman 12 tahun penjara terlalu berat karena peran Harvey dalam kasus korupsi penambangan ilegal di PT Timah dianggap tak sebanding dengan 12 tahun penjara. Kalau kata Hakim, Harvey hanya berperan sebagai perwakilan PT RBT, bukan kepengurusan perusahaan. Harvey disebut hanya jadi jembatan penghubung kerjasama antara perusahaan tambang tersebut. Aduh. Namun menurut Ketua Pusat Saksi Universitas Mula Warman, Orin Agus Andini, vonis ini adalah presiden buruk penegakan hukum. Apalagi dendanya cuma 1 miliar melihat korupsinya 300 triliun. Tapi kalau kita bandingkan dengan kasus korupsi ratusan triliun lainnya, misal Surya Darmadi, hukuman Harvey jauh lebih ringan. Oke, kita bandingkan. Kalian bisa lihat sendiri, Harvey dengan nilai korupsi tertinggi yaitu 300 triliun hanya 12 tahun tuntutan penjara, sedangkan Surya Darmadi yang korupsi 100 triliun mendapat tuntutan seumur hidup. Vonis pun jauh lebih ringan Harvey, padahal nilai korupsi Harvey jauh lebih tinggi ketimbang Surya Darmadi. Bahkan uang pengganti Harvey jauh lebih ringan 10 kali lipat daripada Surya Darmadi. Gimana menurut kawan inilah? Apakah layak Harvey Muiz mendapat vonis 6 tahun penjara? Kita tukar pikiran di kolom komentar. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Bingung juga aku mendengar pidato Bapak Presiden kita. Bingung aku. Lembek. Padahal Bapak punya slogan macam Asia. Tapi kalau koruptor mau mengembalikan duitnya, bukan berarti dimaafkan. Tapi kalau bertobat, kenapa tidak loh? Bertobat ini kan dari mulut ini Pak, bukan dari perbuatan. Semua orang bisa ngaku tobat Pak. Iya kan? Tapi belum tentu. Tidak ada jaminan. Nah, kalau duitnya dikembalikan, korupsi 271 triliun yang dikembalikan 1 miliar, apakah itu sesuai dengan yang Bapak harapkan? Enggak kan? Enggak itu kan? Jadi di negara lain, Pak, mereka tidak punya program kalau duit koruptor dikembalikan, enggak. Rampas semua asetnya, miskinkan semua keluarganya, lalu tembak mati. Betul, Itu. Mas. Di Cina kita lihat, ya, di Korea, negara-negara maju lah. Kenapa negaranya maju? Ya karena memang hukumannya sangat-sangat tegas, sangat-sangat benar, tepat gitu loh. Enggak aneh-aneh. Iya kan Pak? Jadi contohnya lah Pak, kasus 271 triliun dikembalikan 1 miliar, penjara 6 tahun. Apakah itu membuat dia tobat? Apakah itu setimpal Pak? Dan Bapak tidak pernah menunjukkan rasa kecewa atas penegak hukum di Indonesia. Pidato Bapak pun tidak pernah menyinggung vonis-vonis
yang janggal di Indonesia. Walaupun Bapak tidak bisa mengintervensi hukum, tapi Bapak bisa. Omongan Bapak bisa membuat mental-mental para penegak hukum berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang bermain-main dengan hukum. Namanya Bapak Setuju. Presiden. Bapak tertinggi. Bapak tertinggi loh. Tapi pidato Bapak tidak pernah menyenggol keganjilan-keganjilan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Senggol dong Pak. Bapak kan presiden tertinggi, panglima. Bapak panglimanya loh. Bapak bisa mengatur jenderal. Masa Bapak tidak bisa menyenggol yang nakal-nakal? Jadi contohnya Pak, kalau kasus 271 triliun atau 8 triliun yang BTS dan yang ini, timah ini, kalau dikembalikan 1 miliar, tetap miskin masyarakat Pak. Seandainya Bapak tarik paksa itu, Bapak miskinkan itu aset-aset semua koruptor ini, Bapak buat program ke masyarakat, duit yang ditarik itu daripada koruptor ini Bapak bagikan ke masyarakat, ataupun program kesehatan, ataupun program pinjaman kepada masyarakat, pinjaman usaha modal seperti KUR ya, atau kesehatan, pendidikan. Bapak nggak pusing bagaimana mensejahterakan masyarakat ini. 271 triliun ditambah 8 triliun yang BTS sebelumnya, itu sudah bisa Bapak santai-santai 2 tahun. 270 triliun ya. 270 Betul, Mas. triliun itu duit yang besar itu. Dibagi ke masyarakat Indonesia ini, udah angka kemiskinan berkurang, angka gizi buruk berkurang, ya. Setuju. Kesehatan meningkat. Pendidikan membaik. Guru-guru kesejahteraannya, buru-buru dibagi aja 271 triliun ini. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Bapak lebih memilih dikembalikan 1 miliar, hukuman 6,5 tahun penjara. Iya kan? Itu mungkin yang Bapak mau kan? Sakitnya itu sampai ke Malaysia. Itulah yang dirasakan oleh salah satu TKI yang bekerja di Malaysia ketika melihat penegakan hukum di Konoha. Ya, mau nggak mau ya memang seperti itulah negara Konoha. Hukuman ringan bagi sang koruptor. Mereka itu seolah-olah urat malunya itu udah nggak ada ya. Jadi malu itu udah nggak ada meskipun melakukan perbuatan salah yang sangat-sangat kita sesalkan ya. Korupsi 271 triliun. Tetapi hukumannya itu cuma 6 tahun 5 bulan. Dan nanti itu bisa berkurang lagi loh. Dipotong inilah, dipotong itulah. Setahun udah keluar lagi. Udah keluar penjara, bisa menikmati kekayaan hasil korupsinya. Andai saja negeri Konoha ini tidak dikorupsi oleh orang-orang yang serakah, mungkin warganya tidak akan sampai terlunta-lunta di negara orang, jauh-jauh bekerja di negara orang untuk mengurangi pengangguran di negara sendiri. Tetapi kita bisa melihat sakit hati yang sangat-sangat mendalam. Orang jahat begitu sangat-sangat di Konoha ini, orang jahat, orang korupsi ini begitu sangat dilindungi ya. Ya, mau apa boleh berkata, kita hanya rakyat biasa, rakyat kecil ya, kita hanya bisa melihat drama-drama hukuman lawak yang ada di negeri Konoha. Lebih-lebih presiden yang baru pun sama. Kalau korupsi mau mengembalikan hartanya, kemudian dia tobat, ya kita maafkanlah. Waduh, ini mungkin hanya ada di negeri Konoha ya, hukuman yang semacam ini. Enak banget lah pokoknya lah kalau korupsi di Konoha. Tidak hanya oknum polisinya, dari mulai pejabat-pejabat besarnya, di pikirannya itu korupsi semua. Kemudian tidak pernah melihat jeritan-jeritan warganya yang hidup di pelosok, di pedalaman. Tower yang harusnya untuk internet supaya masyarakat pedalaman itu bisa menikmati akses internet dengan mudah, itu pun dikorupsi 8 triliun. Itu namanya orang kurang ajar betul ya, tidak menginginkan negaranya maju. Kemudian kasus tambang timah. Tambang timah ini yang harusnya hasilnya untuk seluruh masyarakat Indonesia dinikmati oleh segelintir orang yang bernama Harvey Muiz dan juga kawan-kawannya.
Harvey Muiz kemarin memperlihatkan pesta pernikahannya di Jepang, di Eropa. Ternyata itu semua hasil sumber daya alam Indonesia yang harusnya dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, tetapi dikorupsi dia. Dikorupsi dia, hukumannya sangat ringan. Ya Allah, ya Robbi, geram betul aku melihat hukuman lawak di Konoha. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabatku semua. Kita sebagai masyarakat, ya apa boleh buat, kita ya cukup bekerja berjuang demi untuk bangsa dan negara kita. Biarkanlah korupsi itu seenaknya saja, nanti pun pasti akan mendapat karmanya tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.